Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Apa artinya Allah yang berdaulat? Artinya apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apapun yang Allah tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi, karena Dia Allah yang mempunyai kuasa atas langit dan bumi. Yesus dengan tegas berkata, segala kuasa telah diserahkan Bapa ke dalam tanganku, baik di sorga maupun di bumi. Berarti saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Dia yang mempunyai kuasa. Kadang-kala kita terlalu panik, kadang-kala kita berkata, aduh Tuhan, tapi saya menghadapi penderitaan, aduh Tuhan masalah saya berat, aduh Tuhan situasi yang saya sedang hadapi berat. Kenapa saudara perlu panik? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika Yesus hidup dan melayani, ada sebuah peristiwa di mana murid-murid begitu panik. Kenapa? Karena Yesus berkata pada murid-muridnya, mari kita bertolak ke seberang. Lalu ketika Yesus sedang tidur di buritan di perahu, apa yang terjadi? Angin badai mengamuk. Murid-murid begitu panik, mereka pikir sudah tidak ada jalan lagi. Sampai akhirnya mereka upayakan apa yang mereka bisa upayakan. Dan upaya terakhir mereka membangunkan Yesus dan berkata, Guru, kita akan binasa. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dalam situasi seperti itu tidak terpancar kepanikan sedikit pun dalam diri Kristus. Dia bangun dan dia berkata, diam, tenanglah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa dia berkata diam, tenanglah? Karena segala kuasa harus tunduk pada kuasanya. Perkataan yang sama yang pernah menciptakan langit dan bumi, dan perkataan yang sama akan mengendalikan segala sesuatu. Dan perkataan yang sama itu memberi kita kuasa. Karena itu Yesus berkata, apapun yang aku kerjakan dapat juga kamu kerjakan, bahkan lebih besar. Karena itu Yesus beritahu rahasianya. Yesus berkata apa? Jika kamu punya iman tidak bimbang sedikit pun, dan punya iman sebesar biji sesawi, maka apapun yang kamu katakan, jika kamu tidak bimbang tapi percaya, itu yang akan terjadi. Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Karena Allah kita berdaulat, berarti kita gak perlu khawatir, berarti kita gak perlu takut, berarti kita gak perlu cemas. Kita tahu apapun yang terjadi di depan kita, Tuhan mengizinkannya. Dan apapun yang tidak Tuhan kehendaki tidak akan pernah terjadi. Dan kalaupun Dia mengizinkan terjadi dalam hidup kita, pasti ada maksud baik di balik semuanya itu. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang penentuan Allah. Karena apapun yang Allah tentukan harus terjadi. Alkitab bilang tegas bahwa rambut di kepala kita terhitung semuanya. Berarti sebegitu besar kuasa Allah kita. Kadangkala kita memanggil Dia Allah, tapi kita khawatir. Kadangkala kita memanggil Dia Allah, lalu kita bertanya, aduh Tuhan, sanggup gak ya Tuhan buat ini? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada perkara yang sukar. Jangankan mustahil, yang sukar saja tidak. Alkitab bicara tentang seorang wanita janda yang sedang menangis karena anak laki-laki satu-satunya mati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat ibu ini susah setengah mati. Buat ibu ini gak ada harapan. Buat ibu ini gak ada jalan karena anaknya sudah mati. Buat Yesus sukar saja tidak, apalagi mustahil. Yesus berkata kepada pengusung mayat, berhenti, letakkan anak muda itu. Lalu ketika anak muda itu diletakkan, Yesus dengan tegas berkata, hai anak muda,
Aku berkata kepadamu, bangkitlah. Semudah itu, saudara-saudara. Sebanyak orang yang ada di situ, semuanya panik. Semua orang gak bisa buat apa-apa. Buat semua orang tidak ada jalan. Tapi buat Yesus sangat mudah. Yesus cuma berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam perkataan itu, anak muda itu bangkit. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah Allah yang kita sembah. Allah yang menentukan segala sesuatu. Yunus pasal 4 ini yang kita mau pelajari dalam program kita, dalam pembahasan tentang penentuan Allah. Yunus pasal 4 ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh, demikian firman Tuhan. Yunus pasal 4 ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh, dikatakan Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi di atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Perhatikan kalimat ini, atas penentuan Tuhan Allah. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, perhatikan baik kalimat ini, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jadi jelas di sini bahwa pohon jarak ini bisa bertumbuh karena penentuan Tuhan. Tapi pohon jarak itu bisa mati juga karena penentuan Tuhan. Berarti karena penentuan Tuhan hidup saya bisa diberkati. Tapi karena penentuan juga dari Tuhan, Tuhan bisa ambil segala sesuatunya dalam hidup kita. Nah, apa artinya ini? Yang pertama, Allah menentukan hari depan kita. Hari depan kita itu ditentukan oleh Allah. Cemerlang atau hancur itu ditentukan oleh Allah. Kita nggak bisa sombong sambil berkata, wah kalau saya rajin saya pasti sukses. Belum tentu. Ada banyak orang yang rajin kerja setengah mati tapi binasa. Ada banyak orang yang rajin kerja setengah mati, umur 41 tahun mati dia, saudara-saudara. Iya kan? Berarti hari depan kita nggak bisa tentukan. Bahkan ada banyak orang yang pikir bahwa wah harta saya 7 turunan nggak habis-habis. Tiba-tiba ada sebuah persoalan besar terjadi. Bukan cuman hartanya nggak habis, sekarang utangnya 7 turunan nggak habis-habis, saudara-saudara. Jadi Allah menentukan hari depan kita. Itu bukan berarti kita bisa malas, itu bukan berarti kita bisa seenaknya, itu bukan berarti kalau saya udah berdoa berarti saya nggak usah berusaha, bukan itu. Tapi Allah menentukan hari depan kita, artinya kita tetap harus kerja keras, kita tetap harus berserah sama Tuhan, kita tetap harus bekerja sungguh-sungguh, kita tetap harus lakukan yang terbaik. Tapi kita tetap harus sadar bahwa kalau Allah tidak menghendaki, tidak ada yang bisa jadi. Tapi kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghambatnya. Haleluya. Jadi Allah menentukan hari depan kita. Yang kedua, Allah menentukan berkat-berkat kita. Makanya Alkitab berkata bahwa berkat itu dari Tuhan. Susah payah tidak bisa menambahinya. Kenapa? Karena Allah menentukan berkat-berkat kita. Ada banyak orang yang apapun dia kerjakan gak bisa diberkati. Kenapa? Karena ada orang-orang tertentu yang kalau diberkati malah jadi suami yang seenaknya terhadap istri. Malah jadi orang Kristen yang gak pernah mau ke gereja karena dia pikir, oh saya udah hebat sekarang. Tapi sebaliknya ada orang yang makin diberkati, makin setia. Nah itu sebabnya Allah menentukan hari depan kita. Allah menentukan berkat-berkat kita. Allah juga menentukan jalan-jalan kita, ya kan? Bukan berarti kekristenan percaya pada takdir, bukan itu. Tapi Allah menentukan jalan-jalan kita. Dia tuntun kita, dia sertai langkah kita, dia ratakan gunung-gunung di depan kita, ya kan? Dan dia timbun lembah-lembah di depan kita, sehingga kita terus dapat berjalan dengan sukacita dan damai sejahtera. Karena kita tahu selama perjalanan kita bersama dengan Tuhan, maka dia menjadi gembala agung kita yang menuntun kita ke padang rumput yang hijau dan mata air yang tenang oleh karena namanya. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari bahwa Allah menentukan apa dalam hidup kita. Allah menentukan mahkota buat kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukan hanya berkat dia sediakan sementara kita hidup di muka bumi, tetapi ada saatnya, pada saat dia memanggil kita, maka mahkota dia sediakan di atas kepala kita. Haleluya. Jadi ingat, Allah menentukan hari depan kita, Allah menentukan berkat-berkat kita, Allah menentukan jalan-jalan kita, Allah menentukan mahkota kita. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seberat apapun jalan kita, belajar tetap melakukan firman Tuhan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di balik kita melakukan
melakukan firman Tuhan. Di situ kita melihat bagaimana penentuan Tuhan akan sangat luar biasa buat kita. Ada saatnya Yusuf akhirnya dipenjara, tetapi ada saatnya atas penentuan Tuhan Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri. Nah, pertanyaannya, apa dasar penentuan Allah? Apa dasar penentuan Tuhan dalam hidup kita? Apakah Tuhan itu hanya menggariskan garis dalam hidup kita sehingga kita hanya seperti robot yang apapun yang Tuhan mau itu harus terjadi dalam hidup kita? No, bukan. Apa dasar penentuan Allah? Dasar penentuan Allah dalam hidup kita yang pertama, hati kita. Ketika Tuhan melihat hati kita bersih, ketika Tuhan melihat hati kita benar, ketika Tuhan melihat hati kita berkenan di hadapan Tuhan, maka Allah akan menentukan yang baik buat kita. Allah akan menentukan berkat-berkat yang luar biasa buat kita. Allah akan menentukan mahkota yang kekal buat kita. Jadi apa dasar penentuan Allah, penentuan Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama, hati kita. Yang kedua itu kesungguhan kita. Allah tidak pernah berkati pemalas, tapi waktu dia lihat orang yang sungguh-sungguh, suami yang betul-betul mengasihi istri, sungguh-sungguh mau berusaha menjadi imam yang kudus, istri yang sungguh-sungguh mau berusaha, bisa saja gagal, tapi Tuhan lihat kesungguhannya, maka Tuhan akan tentukan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Lalu yang ketiga, apa dasar penentuan Allah? Yaitu semangat untuk hidup kudus kita. Kalau Tuhan lihat bahwa semangat kita untuk hidup kudus, betul kadang-kadang mungkin kita masih kepleset, kadang-kadang kita masih lemah, tapi kita ada semangat untuk bangkit lagi, untuk terus hidup dalam kekudusan, maka Allah akan menentukan yang dahsyat buat hidup kita. Dan yang keempat, apa dasar penentuan Allah dalam hidup kita? Yaitu kesiapan kita untuk terus memperbaiki diri. Karena Tuhan memberkati orang-orang yang terus berjuang, orang-orang yang terus memperbaiki diri. Tuhan, saya mau lebih indah lagi. Tuhan, saya mau lebih berkenan lagi. Tuhan, saya mau lebih benar lagi di hadapan Tuhan. Yang seperti itu, Allah memberikan Roh Kudusnya buat kita untuk berjalan menyertai kita, memampukan kita sampai kita menjadi segambar serupa dengan Kristus. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap pemirsa sekalian, khususnya mereka yang taruh tangan kanan di dada, karena kami percaya Allah menentukan segala sesuatu. Apa yang Tuhan ingin pasti jadi, apa yang Tuhan tidak inginkan tidak akan pernah terjadi. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, jamah yang sakit khususnya Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan angkat, yang sedang jauh dari Tuhan ingatkan kembali, itu kembali ke jalan Tuhan. Bapa, bahkan rumah tangga yang sudah mulai pisah, mulai hancur, hamba doa Tuhan pulihkan. Suami-suami kembali mengingat istrinya, istri kembali mengingat suaminya, bahkan orang tua punya kasih terhadap anak-anaknya, sehingga kami melihat berkat-berkat Tuhan luar biasa. Mereka yang usaha, mereka yang dagang, mereka yang kerja, Tuhan berkati mereka berlipat kali ganda. Bahkan orang-orang muda terus berjalan dalam kehendak dan berkenan kepada Tuhan. Hamba doa di dalam nama Yesus, sehingga tiap kami boleh melihat mujizat demi mujizat dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menjamin yang terbaik yang akan terjadi dalam hidup kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Tuhan.